Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, saya doakan semoga hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Hidup bahagia itu merupakan dambaan setiap orang. Apapun yang dikerjakan oleh manusia, tujuannya adalah untuk merasakan kebahagiaan. Seorang petani mencangkul di sawah, tujuannya adalah untuk merasakan kebahagiaan. Seorang nelayan menangkap ikan di laut, tujuannya adalah untuk merasakan kebahagiaan. Seorang karyawan bekerja di kantor juga tujuannya adalah untuk merasakan kebahagiaan. Apapun yang dikerjakan oleh manusia, tujuannya adalah untuk merasakan kebahagiaan. Sebenarnya semua orang itu bisa bahagia. Semua bisa bahagia bukan mimpi, tetapi suatu kenyataan. Semua bisa bahagia bukan slogan, tetapi suatu kualitas hidup yang bisa diterapkan. Semua bisa bahagia karena kebahagiaan adalah milik semua. Selama ini banyak orang yang memiliki anggapan yang keliru tentang kebahagiaan itu. Ada orang yang beranggapan bahwa orang yang hidupnya bahagia adalah mereka yang memiliki harta kekayaan yang berlimpah, memiliki kekuasaan, pangkat dan jabatan, memiliki ketenaran atau popularitas. Ya, memang ada ungkapan uang tidak dibawa mati, tetapi kalau tidak ada uang rasanya mau mati. Benar apa benar? Benar apa benar? Anje memang doi katena ni rangi mate, mingka pun natina doi si tanga mate ki. Ero kia bunting, doi, ero kia jari cale, doi, ero kia pulsa, doi. Kira-kira apa mami tidak nama ke doi ke makaman ni? Buras singa ngamami. Hingga tina tonton anak kulit sambaran buras singa. Puna salah tempakin dia nak doi todong. Memang ada ungkapan uang tidak dibawa mati, tetapi kalau tidak ada uang rasanya mau mati. Tapi ada juga ungkapan lain, tanpa uang orang sulit untuk bahagia, tetapi uang semata-mata bukan merupakan jaminan orang lalu jadi bahagia. Sekiranya kekayaan bisa membuat orang bahagia, maka Adolf Merkel, salah seorang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya pada sebuah kereta api yang sedang melaju. Sekiranya kekuasaan bisa membuat orang bahagia, maka Vargas, salah seorang presiden dari Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Sekiranya ketenaran atau popularitas bisa membuat orang bahagia, maka Michael Jackson, salah seorang penyanyi terkenal dari Amerika Serikat, tidak akan mengonsumsi obat-obatan sampai overdosis. Ibu, halo ibu-ibu, halo ibu-ibu, pernah pergi di Maros? Pernah pergi di Maros? Kalau pergi di Maros dapat lampu merah di pusat kota. Kalau belok kanan jurusan Perbandian Bantimurun. Di sebelah kiri itu ada sebuah jalan. Apa nama jalannya? Jalan Bahagia. Kalau pergi ke daerah Karubisi, Petarani lurus flyover belok kiri, dapat kantor perkebunan, lewati kantor perkebunan sedikit, belok kiri masuk, di dalam jalanan itu ada sebuah lorong. Apa nama lorongnya? Lorong Bahagia. Erti Kukutanang. Kira-kira orang yang tinggal di jalan dan lorong bahagia, apakah hidupnya bahagia? Kira-kira tidak tahu suruh kamu jemai. Kira-kira yang tinggal di situ bahagia atau tidak? Bahagia atau tidak? Belum tentu. Karena kebahagiaan itu ada di mana-mana. Begitu ya karena Iskandar ya. Bukan hanya di jalan bahagia, tetapi kebahagiaan itu berada di mana-mana. Sekiranya kebahagiaan itu berada di suatu tempat, maka tentulah seluruh orang di dunia ini akan menuju ke tempat itu mencari kebahagiaan, dan orang lain dan tempat lain menjadi kosong.
Sekiranya kebahagiaan bisa dibeli di toko, maka tentulah kebahagiaan itu akan habis diborong oleh orang-orang kaya dan yang lain tidak kebagian. Benar apa benar? Memang ada toko namanya toko bahagia, tapi hanya menjual bahan bangunan, tidak menjual kebahagiaan. Jadi ternyata kekayaan, kekuasaan, ketenaran tidak bisa membuat orang bahagia. Yang bisa membuat orang bahagia adalah Allah dan dirinya sendiri. Kalau kita memiliki kendaraan dengan merek tertentu, kalau ingin nyaman menaiki kendaraan tersebut, maka tentu harus datang kepada pabrik yang memproduksi kendaraan itu, atau paling tidak datang kepada bengkel yang paling tahu seluk-beluk kendaraan itu, sehingga ia tahu spare part apa yang harus diganti, apanya yang harus disetting ulang supaya bisa nyaman menaiki kendaraan tersebut. Benar apa benar? Begitu juga kalau kita ingin bahagia sebagai manusia, maka kita harus datang kepada zat yang memproduksi manusia. Kalau ingin bahagia sebagai manusia, kita harus datang kepada zat yang menciptakan manusia. Kalau kita ingin bahagia, maka kita harus datang kepada zat yang paling tahu seluk-beluk kehidupan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab seorang tokoh sufi bernama Yahya bin Mu'az Ar-Razi mengeluarkan sebuah ungkapan yang sangat terkenal, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dalam ilmu tasawuf ada ulama yang diberi gelar sebagai Hujjatul Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Dalam kitabnya yang sangat terkenal berjudul Ihya Ulumuddin, dalam kitab itu Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa seseorang bisa merasakan kebahagiaan ketika hatinya sampai pada makom atau level yang disebutnya dengan ma'rifatullah atau mengenal Allah. Konsep ma'rifatullah Imam Al-Ghazali menggambarkan kualitas hati seseorang yang sampai pada derajat takwa. Takwa inilah yang bisa menjadikan orang bahagia, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Makanya itu ibu-ibu, halo ibu-ibu, halo ibu-ibu, kalau cari calon suami untuk anak-anak di rumah, carilah calon suami yang berkepribadian. Setuju? Berkepribadian itu artinya punya rumah pribadi, punya kendaraan pribadi, kalau perlu kolam renang pribadi. Begitu juga adik-adik saya para remaja yang hadir, kalau cari calon istri, jangan hanya melihat calon istri itu karena cantiknya saja, karena kecantikan itu bukan jaminan. Setuju? Yang bisa jadi jaminan adalah sertifikat dan BPKB. Dan ternyata tidak semua perempuan itu mandiri. Kenapa tidak semua perempuan mandiri? Karena ada juga yang BRI, BNI, BCA, Sulselbar, dan bambang lainnya. Kriteria paling utama cari calon istri dan calon suami adalah takwa, karena takwa merupakan fondasi untuk membangun kebahagiaan. Karenanya anak-anak kita, tabe ibu bapak, sekolahkan di pesantren atau di sekolah-sekolah yang menanamkan tauhid, akidah, karakter. Kalaupun dia nakal, senakal-nakalnya namanya nakal anak-anak, karena fondasi agamanya sudah kuat, insya Allah kalau sudah besar tetap menjadi orang yang bertakwa, titian bagi orang tuanya untuk masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Pernah ada kejadian Pak, seorang santri agak nakal namanya Udin. Ada namanya Udin di sini? Oh tidak ada Ji. Ada santri agak nakal namanya Udin. Ini pamati kumbalana, ini Udin pamati bambalana. Dia sembunyi sandalnya Pak Kiai. Pak Kiai mau keluar rumah, mau pergi mengajar, nah cari sandalnya. Udin yang paling dekat di situ dia tanya, aku tanya Udin, mana sandalku? Udin memang dari tadi itu pertanyaan dia tunggu-tunggu. Dia bilang, Pak Kiai, saya lihat sandal tadi nak pakai santriwati yang namanya Fitri, nak pakai pergi di kamarnya dia asrama putri. Dia bilang, Pak Kiai, kamu Udin paling dekat di sini. Kamu pergi di kamarnya Fitri, ambil sandalnya Pak Kiai. Pergilah Udin di kamarnya Fitri. Dasar santri yang agak nakal, sampai di kamarnya Fitri lenton dia bilang, Fitri, nak suruh ke Pak Kiai cium pipi kananmu. Dia bilang, Fitri, tidak mungkin Pak Kiai suruh cium pipi kanan saya tidak mau. Berteriaklah Udin sama Pak Kiai, kebetulan Pak Kiai tempatnya tidak terlalu jauh berdiri. Dia bilang, Pak Kiai, Fitri tidak mau kasih. Dia bilang, Pak Kiai, Fitri, kasih Udin.
Dikasihlah sebelah kanan. Dasar santri yang agak nakal, Pak. Dia minta lagi pipi yang sebelah kiri. Dia bilang, Fitri saya tidak mau, saya tidak mau. Berteriak lagi Udin. Dia bilang, Pak Kiai, Fitri cuma mau kasih yang sebelah kanan. Dia bilang, Pak Kiai, Fitri yang sebelah kiri kasih juga Udin. Ini pembantu pembelaan gitu. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita boleh cari dunia, kita boleh cari kekuasaan, kita boleh cari harta, cari dunia, tapi letakkanlah dunia dalam genggaman tangan, jangan simpan di dalam hati. Karena hati isinya adalah iman dan takwa. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang, hati menjadi bahagia. Mari kita belajar pada sejarah. Imam Abu Hanifah itu justru merasakan kebahagiaan ketika dimasukkan ke dalam penjara dan dicambuk setiap hari karena menolak untuk menjadi hakim negara yang zalim. Sehingga bagi Imam Abu Hanifah, sempitnya ruang penjara ia rasakan laksana taman-taman di surga. Ayunan cambuk setiap hari ia rasakan laksana lambaian tangan bidadari. Kenapa? Karena pondasinya adalah takwa. Seorang tokoh sufi perempuan bernama Rabi'ah Al-Adawiyah justru merasakan kebahagiaan ketika beribadah kepada Allah dengan dasar cinta. Sehingga syairnya yang sangat terkenal mungkin pernah kita baca atau kita dengar. Apa syairnya? Ya Allah, kalau aku menyembah kepadamu karena mengharap surga, jauhkan surga dariku. Kalau aku menyembah karena takut kepada neraka, masukkan saya ke dalam neraka. Aku menyembah karena aku cinta kepadamu. Dalam ilmu tasawuf, inilah yang disebut dengan konsep mahabbah. Beribadah kepada Allah dengan dasar cinta. Sehingga sholat, puasa, zakat tidak dirasakan sebagai beban, tapi justru dirasakan sebagai kebutuhan untuk berjumpa dengan sang kekasih. Ibu bapak, tahu siapa orang paling bahagia di dunia? Tahu siapa orang paling bahagia di dunia? Siapa bu? Oh tidak tahu. Orang paling bahagia di dunia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai beliau bersabda, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Bisa kita bayangkan bagaimana itu bahagianya Rasul. Sampai-sampai beliau berkata, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Padahal faktanya Rasul tidur di atas pelepah daun kurma. Pagi-pagi kalau bangun membekas di pelipis beliau. Kadang-kadang Rasul 3 hari tidak makan sampai perutnya diganjal dengan batu. Tetapi beliau sanggup berkata, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Ini semakin membuktikan bahwa orang yang bertakwa bukan saja bisa merasakan kebahagiaan di saat hidupnya senang, tapi juga bisa merasakan kebahagiaan di saat hidupnya susah. Tapi kita mau porang apa? Kalau ada orang nanti bahagia ketika hidupnya senang, orang-orang sering berkata berada pada zona komfort, zona nyaman. Kalau ada orang nanti bahagia ketika hidupnya senang, itu bukan kebahagiaan, itu kesenangan. Apa perbedaan antara kesenangan dengan kebahagiaan? Kalau kesenangan itu hanya disandarkan pada hal-hal yang menyenangkan saja. Sementara sa'adatul hakikiyah, kebahagiaan yang sejati, Buya Hamka menyebutnya dalam bukunya Tasawuf Modern dengan istilah sa'adatul kamila, kebahagiaan yang sempurna, bukan saja didasarkan pada hal-hal yang menyenangkan, tapi juga didasarkan pada hal-hal yang menyusahkan. Contohnya Rasul, beliau berkata rumah tanggaku laksana surga bagiku. Beda dengan sebagian keluarga sekarang, setiap hari berantem. Ya bolehlah sesekali berantem. Namanya suami istri kadang-kadang ada silang pendapat, itu biasa. Rumah tangga itu memang rumit. Setuju ibu bapak? Rumah tangga itu memang rumit. Kalau ada yang sederhana, itu namanya rumah makan. Rumah makan sederhana. Jadi suami istri bertengkar itu biasa, yang penting bisa saling memaafkan. Tapi bu, ada suami istri bertengkar pisah rumah. Suatu hari suaminya sadar, dia telepon istrinya di rumah. Dia bilang, mama, saya insaf dan sadar, mau pulang ke rumah sekarang. Kata istrinya, bapak belum saya maafkan, belum bisa pulang ke rumah. Apa di dekatnya bapak sekarang ada gelas? Ya ada mak. Ambil gelas itu pak, lemparkan ke lantai. Dia lemparkan ke lantai. Sudah mak. Istrinya berkata, gelas itu pasti hancur dan pecah. Seperti itulah hati mama sekarang, hancur dan pecah dan tidak bisa dibuat utuh kembali.
Tiba-tiba suaminya berkata begini di ujung telepon, anu mak, itu gelas yang barusan saya lemparkan ke lantai, gelas plastik mak. jadi tidak pecah. Dia bilang mau tidak pakai pangku mau pulang ke rumah karena dia agak stres mau minum kopi. Nak boy gula. Dia bilang mama, saya mau minum kopi, mana gula? Dia bilang istrinya ada gitu di dapur di belakang. Yang mana ya bu? Dia bilang itu yang di toples yang ada tulisannya garam. Kenapa isinya gula ditulis garam? Supaya tidak nak tahu kesemut apa kalau itu isinya gula. Tak liwat-liwatnya ini mama. Dia bilang istrinya bapak itu yang tak liwat-liwat. Periksa itu handphone tak. Masa nomor teleponnya Jessica ditulis Junaid? Ibu bapak tabik, jangan lalu suka bertengkar di hadapan anak-anak ta. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Orang tuanya lah yang membentuk karakter dan mental anak-anak kita. Jadi jangan suka bertengkar di hadapan mereka. Pernah ada kejadian bu, ada siswa terlambat datang ke sekolah, ditanya, kenapa kita terlambat nak? Dia bilang, maaf pak guru, saya terlambat gara-gara ayah dan ibu saya bertengkar. Apa hubungannya ayah dan ibumu bertengkar dengan kamu terlambat datang ke sekolah? Ya ada hubungannya pak guru. Waktu ayah dan ibu saya bertengkar, bapak saya memegang sepatu saya sebelah kanan. Ibu saya memegang sepatu saya sebelah kiri. Si sambil ayo. Tapi lagi sabatungku salono boy nang pagugap kami nang terlambat datang ke sekolah. Jangan suka bertengkar di hadapan anak-anak kita. Contoh Rasul, bahwa rumah tanggaku laksana surga bagiku. Semoga puasa Ramadan yang kita kerjakan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, sehingga merupakan fondasi untuk merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan di hati. Terima kasih saya telah diundang berceramah, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.